Has to be the push, right? Di awal film kita berfokus pada dua orang prajurit muda berpangkat kopral, yaitu bernama Black dan Scofield. Dan saat itu mereka sedang diminta menghadap Jenderal Elmore untuk mengemban sebuah misi yang sangat penting. Dan sang jenderal pun mengatakan bahwa saat ini resimen di Pons 2 sedang berada di garis depan pertempuran, yaitu lebih tepatnya di hutan Croiselles, kota Ekos, Prancis. Dan besok hari mereka akan melakukan penyerangan besar-besaran terhadap ekstremis Nazi. Tapi serangan esok hari akan sangat berbahaya bagi mereka karena itu adalah sebuah jebakan. Dan saat menyerang, pasukan di Pons 2 akan digempur habis-habisan oleh artileri Jerman. Dan dikarenakan kabel-kabel telegraf pasukan Inggris sudah dirusak mereka, maka sang jenderal menugaskan mereka berdua untuk segera menyampaikan pesan darurat tersebut kepada Kolonel Mackenzie supaya membatalkan serangan tersebut. Dan begitulah kira-kira pesan sang jenderal untuk mereka berdua. Good luck. We just need to think about it. Sorry. Prajurit ini dipilih bukan hanya karena keberaniannya saja, tapi mereka juga prajurit yang handal dalam membaca peta. Dan selain itu, saudara kandungnya Black juga bernama Joseph Black ada di resimen tersebut. Dengan dibekali 2 pucuk senjata dan pistol suar, siang itu juga mereka berangkat menjalankan misinya. Kurang lebih 9 mil perjalanan yang akan mereka tempuh, dan tentunya perjalanan tersebut tidak semudah yang dibayangkan karena jalan yang akan mereka lalui adalah wilayah kekuasaan Jerman. Dan kini nasib sebanyak 1.600 orang pasukan resimen second di Pons Inggris tergantung pada mereka. Dari awal perjalanan mereka sudah nampak kengerian akibat peperangan. Mayat-mayat yang sudah mulai membusuk tergeletak begitu saja di sepanjang perjalanan mereka. Suasana hening dan sepi dan tak ada seorang musuh pun yang dapat mereka temui di sana. Yang ada hanyalah kobangan-kobangan bekas gempuran pesawat-pesawat bomber Jerman yang berisikan mayat-mayat korban peperangan. Tapi meski begitu mereka tetap waspada dan sangat berhati-hati. That's the front line. Ketika mereka sampai di sebuah bunker, mereka pun beruntung karena bunker tersebut sudah ditinggalkan pasukan Jerman. Mereka pun mulai masuk untuk memeriksa bunker tersebut. Akan tetapi tiba-tiba sebuah bom rakitan Jerman meledak, meruntuhkan sebagian dinding dan menimpa Scofield. Beruntung Black pun menyelamatkannya sebelum seluruh bunker tersebut runtuh. Careful, they may have left up a trap. Why in God's name did you have to choose me? Setelah membersihkan mata Scofield yang sempat tidak bisa melihat karena runtuhan bunker, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setelah sekian lama mereka berjalan, mereka menemukan sebuah rumah yang tak berpenghuni. Lalu ia pun memeriksanya dan di sana mereka menemukan 1 ember susu yang masih cukup segar untuk diminum. Dan Scofield pun meminumnya dan sebagian ia masukkan ke dalam botol sebagai bekal di perjalanan. Ketika mereka memeriksa bagian belakang rumah, di udara terlihat ada 3 pesawat tempur sedang berperang. Ternyata pesawat musuh ditembak jatuh dan hampir menimpa mereka. Dan atas dasar kemanusiaan karena sang pilot terluka, mereka pun menolongnya. Tetapi bukannya berterima kasih, pilot Jerman tersebut malah menikam Black dengan sebilah pisau. Scofield yang saat itu sedang menimba air, dengan cepat ia menembak mati pilot tersebut dan menolong Black. Akibat kepolosan 2 orang prajurit muda ini, sebuah kebaikan malah menjadi petaka. We have to get to an aid post. I can't move. Come on. Come on. We have to find the second. Black yang nampak kesakitan makin parah, ia pun meminta Scofield untuk menuliskan surat agar diberikan pada keluarganya nanti. Dan setelah itu, karena ia tak kuasa menahan rasa sakit dan akhirnya menemui ajalnya. You write to my mum for me. I'll give them the message. Dalam kebingungan, tiba-tiba ia dihampiri 2 tentara Inggris dari infanteri lainnya yang kebetulan sedang lewat dan beristirahat di tempat tersebut. Kapten Smith, salah satu pimpinan mereka pun mengajaknya bersama iring-iringan pasukannya. Dan setelah menjelaskan semua tugasnya, akhirnya Scofield pun ikut bersama mereka.
Namun di tengah perjalanan, salah satu truk yang ditumpanginya terperosok ke dalam lumpur jalanan. Karena merasa hampir kehabisan waktu, ia pun memutuskan untuk berpisah. Dan setelah meminta izin dari sang kapten, ia pun pergi dengan berjalan kaki. Thank you, sir. Ketika menyeberangi sebuah jembatan kecil dekat sebuah bangunan, tiba-tiba ada tembakan mengarah kepadanya. Dan ia pun berusaha berlindung dan mencari sumber tembakan tersebut. Sempat terjadi kontak senjata antara dirinya dan seorang pasukan Jerman yang berada di gedung tersebut. Dan pada akhirnya, ia pun dapat melumpuhkan pasukan Jerman itu meski ia terjatuh dari tangga dan pingsan. Siang pun berganti malam dan waktu pun terus berjalan. Dan begitu Scofield tersadar dari pingsannya, ia teringat akan misinya yang belum selesai. Lalu ia pun bergegas keluar dari gedung tersebut dan mulai berjalan dengan penuh waspada. Sesekali di sana terdengar suara letusan dari kejauhan dan kilatan cahaya suara pasukan Jerman memecah heningnya malam. Ia sempat ketahuan oleh salah satu pasukan Jerman yang sedang berjaga. Namun ia cepat berlari dan bersembunyi masuk ke dalam sebuah reruntuhan gedung. Di sana Scofield bertemu seorang wanita Prancis yang sedang ketakutan bersama seorang bayi. Karena merasa iba, ia pun memberi semua perbekalannya termasuk susu yang sempat ia dapat dari gudang petani. Sebelum meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanannya, ia pun sempat bertanya tentang letak kota Ekos dan hutan Croix-Sils pada wanita tersebut. Wanita itu pun menjawab bahwa ini adalah kota Ekos dan di ujung sungai sana adalah hutan Croix-Sils. Setelah pamit, ia pun meneruskan perjalanannya. Belum begitu jauh berjalan, ia pun melihat seorang tentara Jerman yang sedang mabuk dan lalu ia pun memilih jalan lain untuk menghindar. Namun ternyata ia ketahuan tentara Jerman lainnya dan dengan cepat ia pun melumpuhkannya. Sial baginya, ternyata tentara Jerman yang tadi pun melihatnya dan menembaki dirinya. Dalam keadaan panik, ia pun berlari secepat yang ia bisa, menghindari semua tembakan dan terjun ke sebuah sungai yang ditujukan wanita Prancis tersebut. Ia pun berenang mengikuti arus sungai yang sangat deras dan sampai arus mulai menenang. Ia berpegangan pada sebatang pohon yang terapung hingga sampai ke tepian. Dengan tenaga yang tersisa, ia berusaha menggapai daratan melewati puluhan mayat yang sudah mulai membusuk di sana. Sesampainya di daratan, perasaan lelah, dendam, sedih, dan berkecamuk dalam hatinya. Dan campur menjadi satu luapan emosi diri yang tak tertahankan. Ia pun sempat menangis dan merasa ingin menyerah saja. Tapi di saat itu pula tiba-tiba terdengar suara nyanyian pasukan Inggris di sana. Lalu ia pun berusaha mendekati sumber suara tersebut dan bergabung bersama mereka. Yang tidak lain, mereka adalah bagian dari resimen 2nd Defence. I have to find the Devons. You are the Devons. Yes, go. Where's Colonel Mackenzie? Salah satu dari mereka pun bahkan mengatakan bahwa kalau serangan pertama sudah dikerahkan Kolonel Mackenzie. Mendengar hal itu, ia pun bergegas mencari Kolonel Mackenzie di barisan depan. Dengan menyusuri parit pertahanan, ia pun berjalan terburu-buru di antara pasukan yang sudah bersiap menunggu komando penyerangan. Karena letak pos Kolonel Mackenzie cukup jauh, sementara pesan pembatalan penyerangan harus segera tersampaikan, akhirnya ia pun nekat keluar dari parit dan berlari di tempat terbuka. No. Setelah melalui perjuangan yang hebat dan jatuh bangun dihujani artileri pasukan Jerman, akhirnya ia pun sampai di pos di mana Kolonel Mackenzie berada. Ia menerobos masuk ke ruangan kolonel tersebut dan memberitahukan pesannya itu. Awalnya Kolonel Mackenzie tidak percaya padanya dan kekeh untuk melanjutkan serangan tersebut. Tapi setelah membaca surat yang ditandatangani Jenderal Erin Moore, ia pun langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghentikan serangan dan mundur. Stand them down. For now and then next week, Command will send a different.
Have someone see to your wounds. Well done, lad. Setelah selesai menjalankan misinya, ia pun segera mencari kakaknya Black untuk menyampaikan amanatnya sesuai permintaannya sebelum wafat. Has anyone seen Lieutenant Blake? Lieutenant Blake? Yes. Dan dengan segala usahanya, akhirnya ia pun berhasil menemui kakaknya Black dan menceritakan semuanya. I'm sorry. I'd like to write to your mother. Thank you, Will. Setelah merasa semua tugasnya sudah selesai, akhirnya ia pun berjalan dan duduk di sebuah pohon dengan perasaan duka yang sangat mendalam. Dan dari situ film pun selesai. Ini film yang sangat luar biasa yang menggambarkan begitu ngerinya sebuah peperangan dan menampilkan sudut pandang yang berbeda dari film-film lainnya. Ini mengangkat sisi betapa pentingnya seorang pembawa pesan yang mampu menyelamatkan ribuan nyawa prajurit hanya dengan selembar kertas. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa dukungannya selalu dan terima kasih. Wassalam.